mengucapkan kita akan mendengarkan firman dan menyanyikan lagu Saya Rindu. Karena apa? Topiknya adalah topik seminar. Tapi tidak apa-apa. Di akhir pembahasan saya memilih dua teks Alkitab yang akan kita analisis secara bersama dalam kaitan dengan tema yang kita bicarakan. Tapi sebelum saya bicara, kira-kira menurut saudara-saudara, sukanya berapa lama, berapa menit? Coba saya sesuaikan. Berapa menit? Ayo, jujur, menjawab. Maunya 20 menit. 5 menit? 20 menit, kata Teti. Oke, saya usahakan 30 menit ya. Bahannya cukup banyak. Ada di depan ini juga, Pak. Saya tidak selesaikan semuanya. Karena supaya saya bilang ada bagian-bagian penting yang harus kita lihat secara bersama, sementara yang lain kita lewatkan. Ya, dalam perkenalan tadi singkat saja, saya dari ada yang tahu dari daerah mana ya? Yang di timur ini kira-kira dari daerah mana? Jawa Timur, Jawa Barat, Papua katanya. ya. Saya dari Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Alor. Ada di sini? Yang dari Barat NTB? Tidak ada ya? Dari mana? Sumba. Sumba itu paling muda di sini. Baik, saya bekerja sebagai seorang dosen di Sekolah Tinggi Biologi IKSM Santosa Asi. IKSM itu singkatan dari Institut Keguruan Sekolah Minggu. Lalu kami ke sini itu dalam rangka PKM, PKM, pengabdian kepada masyarakat, sehingga kehadiran saudara-saudara ini tidak sia-sia. Ada upah besar di surga, tetapi Anda memberi kredit poin bagi sekolah ketika sekolah kami diakreditasi. Jadi ingat secara baik-baik bahwa capainya saya hari ini punya kontribusi bagi lembaga-lembaga tertentu, secara khusus Sekolah Tinggi Biologi IKSM Santosa. Karena PKM ini akan diperhitungkan dalam tridharma perguruan tinggi secara khusus di sekolah di mana kami berada. Itulah sebabnya sekolah-sekolah berlomba-lomba untuk mengadakan PKM. Saudara-saudara kita di Serang juga mereka memanfaatkan rumah ibadah untuk ceramah-ceramah dalam kaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Ya, topik yang diberikan kepada saya adalah masalah etika dan moralitas di era digital. Saya ubah menjadi etik. Jadi masalah etik dan moralitas di era digital. Nanti kita akan memperhatikan mengapa saya tidak menggunakan kata etika, lebih menggunakan etik. Apa yang ingin saya bicarakan hari ini? Ada pendahuluan, kemudian pembahasan, lalu kita tutup dengan sebuah kesimpulan. 3 poin saja. Jadi tentu tidak lama, tetapi slide saja ada kurang lebih 20 lebih halaman. Mudah-mudahan waktu cukup. Lanjut. Ini pendahuluan. Bisa dibaca? Oke, secara singkatnya, ketika kita bicara digital, maka ia bagian dari teknologi. Tapi kalau sebentar saya ditanya, saya kasih ilustrasinya begini. Pendeta berdoa dan memegang besi. Kalau tanya pendeta apa itu besi, mungkin pendeta tidak punya ilmu yang mendalam tentang besi. Tapi kalau pendeta ditanya apa itu doa, pendeta menjelaskan secara lain. Bisa mengerti maksud saya? Artinya adalah bahwa digital seharusnya dibicarakan oleh teman-teman yang memang punya ilmu khusus bicara tentang digital.
tahu dari literatur, kemudian kami bicara. Kami tidak sekolah khusus untuk ilmu ini. Pertama, ketika kita bicara tentang era digital, maka adakah saudara-saudara di sini yang tahu teknologi apa saja yang berkembang di dunia? Sebelum sampai ke era digital, ada 1.0, 2.0, 3.0. Di 3.0 itulah nanti kita bicara tentang era digital atau berhubungan dengan digital. Lalu ada komputerisasi dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika manusia membutuhkan sesuatu untuk mengatasi masalah, maka manusia selalu berusaha untuk mencari alat yang tepat. Maka terjadilah perubahan-perubahan besar dalam teknologi industri yang dimulai dari Inggris, kemudian di negara-negara lain sampai kepada sekarang kita memiliki teknologi yang canggih. Satu, misalnya teknologi 1.0, ditemukan mesin uap yang berupaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh manusia. Dengan demikian masalah manusia sedikit tertolong. Pekerjaan-pekerjaan manusia sedikit tertolong oleh karena apa? Ditemukan mesin uap itu. Tetapi kemudian mesin uap itu tidak mampu memindahkan mesin yang begitu besar. Butuh alat yang lain. Lalu kemudian ditemukan apa? Tahu? Teknologi apa kira-kira? Setelah mesin uap, kemudian ditemukan listrik. Sekarang sudah mulai ada koneksi listrik terhadap mesin itu. Kemudian nanti ditemukan ban yang kemudian akan memindahkan benda yang besar yang tidak bisa diangkat oleh manusia, tetapi dengan ditemukan teknologi itu sekarang mulai bisa digunakan. Itu artinya apa? Manusia menggunakan pikirannya untuk menciptakan alat-alat yang diperlukan dalam mengatasi masalah. Jadi perhatikan secara baik-baik. Pertama, manusia menggunakan akalnya untuk menemukan mesin uap. Lalu manusia menggunakan akalnya yang diberikan oleh Tuhan Allah untuk menemukan listrik. Dan listrik itu nanti berguna untuk semua hal. Kemudian manusia menemukan komputer yang tadinya hanya satu saja, satu di Amerika, satu di Inggris. Ketika terjadi perang dunia, memang dimanfaatkan itu. Tetapi kemudian bagaimana komputer itu dapat dimanfaatkan dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari Amerika dikoneksi ke Inggris. Maka muncullah apa yang disebut internet. Ada yang tahu internet? Apa itu internet? Siap? Ada? Internet itu apa? Saya kasih contoh. Kalau bahan saya bisa dibaca di luar negeri sana, bahan saya ini bisa dibaca di luar negeri sana, atau bisa dibaca di tempat lain di Solo ini? Belum bisa. Mengapa belum bisa? Karena belum terhubung dengan jaringan. Kalau dia terhubung dengan jaringan, maka bisa diakses oleh siapa saja dengan menggunakan jari. Kita sampai ke situ. Itulah fungsi internet. Dengan kehadiran internet, komputer-komputer di seluruh dunia itu terhubung dengan jaringan. Maka orang dengan mudah mengakses informasi, gitu ya. Sehingga di HP kita bisa akses informasi. Mengapa demikian? Karena terintegrasi dengan jaringan yang disebut dengan internet. Jadi internet itu tidak lain adalah terkoneksinya komputer di seluruh dunia, sehingga informasi-informasi dapat diikuti secara baik. Di kamar bisa, yang penting ada teknologi.
HP. Kita lanjut ya. Setelah kita melihat beberapa perkembangan terkait dengan digital, sebelum kehadiran digital, ada teknologi yang mendahulunya. Lalu nanti muncul teknologi digital. Lalu apa yang dimaksud dengan teknologi digital? Atau kita mulai dengan apa yang kita maksudkan dengan digital? Secara sederhana bahwa kata digital itu dari bahasa Yunani-nya digitus. Artinya apa? Artinya jari jemari. Setiap manusia, baik orang Yunani punya 10 jari, kecuali mereka yang memaafkan. Tetapi setiap manusia punya 10 jari. Atau dapat disebut dengan off dan on. Ini ada stop kontak. Ketika kita menghidupkan lampu, kita tinggal pencet lagi. Sama dengan laptop, kemudian HP, ada on dan off. Itu bagian dari digital. Dalam realitas kehidupan orang Yunani dan manusia pada umumnya, khususnya orang dewasa memiliki 10 jari. Nilai 10 terdiri dari 2 radik, yaitu 1 dan 0, atau tadi saya sebut dengan off dan on. Dalam alam semesta ada nggak siang dan malam? Ada on dan off, seperti listrik begitu. Begitu ditekan mati, tapi ditekan lagi hidup lagi. Lalu kemudian ketika kita masuk di dalam pengertian dari kata yang tadi, digital dipakai untuk menggambarkan dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on, sehingga dalam konteks pemahaman ini kata digital dipakai untuk merujuk pada representasi data dalam bentuk angka atau digit, yang sebelumnya dikenal konsep teknologi digital. Jadi kita berhadapan dengan teknologi digital, atau saya selalu sebut dengan generasi nunduk. Ya, lagi-lagi ngobrol begitu, dia nunduk kemudian main HP. Akan kalau belum dihidupkan dihidupkan. Kemarin dalam perjalanan saya tanya ke teman-teman, kira-kira teman-teman di sebelah itu mereka masuk ke rumah ibadah itu mereka on off enggak? Ada digital enggak di dalam rumah ibadah? Ada yang mengatakan bahwa mereka bawa. Lalu saya bilang mereka taruh di mana itu? Pokoknya mereka bawa. Tapi saya juga tidak memeriksa apakah mereka bawa. Tapi yang penting bahwa tak ada manusia yang dapat mengabaikan kemajuan teknologi yang begitu dahsyat, khususnya teknologi digital. Jadi itu kemajuannya luar biasa. Mengapa kemajuannya luar biasa? Karena manusia punya apa? Punya akal. Sehingga tahun demi tahun, waktu demi waktu dia terus berpikir untuk menemukan sesuatu dan pada akhirnya disempurnakan. Dalam kajian yang lain, teknologi digital dipahami sebagai hasil dari perkembangan teknologi digital komunikasi yang berbasis pada teknologi. Ya, sampai di sini mungkin kita yang belum paham tentang teknologi digital, mungkin kita belum mengerti secara baik apa sih digital, apa sih makhluk digital itu. Kita kasih contoh saja lah. Jadi untuk menonton definisi di atas, maka kita memberi contoh. Misalnya ada nirkabel. Artinya apa nirkabel?
teknologi yang tidak butuh kabel. Ini kan masih butuh kabel. Ada juga yang nirkabel, artinya tanpa ada kabel tapi bisa koneksi. Selain nirkabel, ada juga jaringan, ada fax dan lain sebagainya. Ini semua berkait dengan teknologi digital. Jadi kita semua berada dan berjuang dalam zaman itu. Tak ada yang mengabaikan teknologi ini. Kemarin kami sampai di hotel, saya lupa namanya. Bester atau Paragor. Parabon. Paragor. Ya, gitu. Hotel namanya demikian. Lalu setelah bangun tidur, teman saya bilang, Pak Mas, itu ada apa namanya wifi, ada password di sana. Lalu saya coba ke sana melihat. Lalu kemudian saya lihat di situ, mohon maaf kepada penghuni restoran, penghuni hotel, karena televisinya belum bisa diaktifkan karena masih untuk aplikasi digital. Jadi televisi juga mulai apa? Mulai dipengaruhi dengan teknologi yang disebut dengan teknologi digital. Tapi mungkin kita juga belum mengerti apa persis teknologi digital. Nanti teman saya sebentar akan melengkapi informasi. Atau tidak lain adalah alat dengan sistem komputerisasi dan pengoperasiannya yang otomatis, artinya tanpa tenaga manusia. Ini berarti canggih kan? Jadi sebuah teknologi yang tanpa bantuan tenaga manusia. Mungkin pada waktu diciptakan yang butuh tenaga manusia, tapi waktu operasinya itu tidak butuh tenaga manusia. Ada yang tahu teknologi apa yang tidak butuh tenaga manusia? Yang diatur oleh komputer. Kalau diatur oleh komputer, maka suatu saat manusia kehilangan pekerjaan. Semua apa? Ditangani oleh komputer. Semua kerusakan-kerusakan ditangani oleh komputer. Lalu kita masuk lagi dalam pengertian yang selanjutnya, teknologi digital tidak lain adalah teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan dilakukan secara komputer atau digital dibanding menggunakan tenaga manusia. Jadi semua serba digital tanpa bantuan tenaga manusia. Waktu mungkin mereka yang bawa mobil pasti tahu ya. Jadi semua pembayaran tidak lagi menggunakan uang cash. Semuanya uang apa? Elektronik. Ya, uang elektronik. Atau bolehkah kita sebut uang digital? Tinggal tempel saja bisa masuk, tempel keluar lagi. Kalau misalnya tempel ditolak, tidak bisa. Transportasi juga begitu kami di Jakarta. Transportasi Jaklingko itu 0 rupiah. Dan saya pakai itu ke kantor 0 rupiah. Tapi lama. Istilah saya itu mutar-mutar di kanal. Jadi sampai ke tempat kerja saya itu langsung. Oke, kita lanjut. Waktu saya sudah berapa menit? Udah 20. 20 ya? Oke. Baik. Nah, sebentar lagi selesai. Lalu kita diinformasikan bahwa ada jenis-jenis digital. Ada digital artefak. Ada juga digital platform. Ada juga digital infrastruktur. Jadi nanti sebentar misalnya saudara-saudara tanya, Pak Yonas, apa itu tiga macam digital ini? Ya mungkin saya mengerti sedikit, saya jelaskan. Kan tadi saya sudah bilang, Pak Pendeta tidak banyak mengerti tentang besi, tapi Pak Pendeta mengerti tentang doa. Lalu kenapa besi itu dibahas? Ya karena besi itu berguna untuk membangun rumah dan lain sebagainya, sehingga Pak Pendeta mulai pegang-pegang besi. Tapi tanya mendalam tentang besi, Pak Pendeta tidak. Apa itu besi, dari bahan apa dibuat, dan lain sebagainya. Itu ada orang yang khusus sekolah untuk menjelaskan hal itu. Oke, sekarang kita masuk pada era zaman
kita juga bisa ketinggalan dalam soal memanfaatkan teknologi digital. Kemajuan-kemajuan ini menolong manusia untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan teknologi tersebut. Misalnya sekarang saya lihat mahasiswa lagi kerja skripsi, kalau udah lapar tinggal pesan, tinggal di ujung jarinya, begitu dia ketik-ketik, sebentar makanan sudah diantar. Ada Gojek, ada GoFood dan lain sebagainya. Semua ini dimungkinkan karena apa? Teknologi yang mendukung, teknologi yang menopang, yang kita kenal dengan teknologi digital. Jadi setiap kehidupan manusia, kehidupan masyarakat, gereja, pemerintah dipengaruhi oleh teknologi. Tidak ada yang tidak dipengaruhi. Semua dipengaruhi oleh teknologi. Oke. Lalu sekarang saya masuk di dalam bagian yang lain. Ini tidak usah saya bicarakan semua ya. Nanti waktunya terlalu. Ya, ada dampak positif dan negatif dari pemanfaatan atau kita berada di era digital. Kemajuan teknologi memang kita patut syukuri, tetapi bahwa ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dalam era digital. Misalnya kita kenal ada digital marketing. Apakah orang bisa menipu dengan digital marketing? Orang bisa menipu? Bisa menggunakan platform lain untuk menipu? Bisa saja. Teknologi digital memang netral. Ia bisa dipakai untuk hal-hal yang positif, tetapi bisa juga dipakai untuk hal-hal yang negatif. Oleh karena itu topik kita adalah etik dan moralitas di era digital. Karena di era digital ini kalau kita tidak was-was, maka dana kita juga bisa habis, dikuras oleh orang lain. Kemarin saya dapat WA, saya dapat panggilan polisi. Saya bilang saya tidak melakukan kesalahan apa-apa, kalau langsung dapat surat panggilan dari polisi. Lalu saya blokir nomor WA. Katanya kalau kita klik itu, ya data kita bisa diambil oleh mereka. Itu kata orang. Sehingga, ya memang zaman ini zaman di mana membuat kita was-was. Kita menggunakan teknologi juga secara jadi ada dampak yang ditimbulkan. Bisa saja ada yang menggunakan teknologi secara baik untuk menolong orang lain secara baik, tapi ada yang menggunakan teknologi ini untuk merugikan kehidupan orang lain. Misalnya ada yang jual-jualan di internet, ada yang menawarkannya seperti ini, tapi kadang dia menipu. Ada yang menipu ratusan juta, bahkan juga ya satu orang itu mungkin susah karena apa? Banyak uang yang dihabiskan. Pernahkah ditipu di Facebook? Pernahkah ditipu di medsos yang Anda miliki? Atau Anda punya jualan online? Misalnya jual pakaian? Ada di sini yang punya penjualan online? Beranikah dia memberi kepada pembeli tanpa belum ada pembayaran? Ataukah mungkin dia percaya? Tapi apakah orang yang memesan itu melakukan pembayaran? Saya kebetulan sedikit punya pengalaman. Tetapi bermodalkan apa yang disampaikan oleh beberapa rekan saya, bahwa ada yang bekerja di internet itu dengan hati, tapi juga ada yang bekerja untuk menipu. Dan betul bahwa ada yang menipu, saya pernah ditipu, tetapi juga ada yang punya hati dari mereka membayar secara baik. Jadi saya kira pemuda-pemudi di sini terlibat dalam dunia teknologi digital. Tapi persoalannya kita masuk di dalam etik dan moralitas. Lalu etik itu apa dan moralitas itu apa? Nah, saya sampaikan saja secara garis besarnya. Etika itu ilmu. Sehingga tadi saya tidak menggunakan kata etika. Etika itu ilmu. Kalau kita mau lebih dalam lagi, filsafat moral
tentang norma. Kalau dia filsafat moral, maka tidak bisa kita bicara hanya dalam waktu singkat di seminar ini. Dia butuh waktu yang lama karena apa? Dia ilmu. Oleh karena itu saya tidak menggunakan kata etika, karena etika itu satu bidang ilmu yang dipelajari nanti selama 1 semester dalam sekolah formal. Kalau etik adalah perilaku yang sesuai dengan yang tertulis itu, sehingga ada yang menggunakan kata etik atau etika dokter, kode etik dokter, kode etik guru. Artinya ada yang tertulis tentang perilaku guru. Apakah perilaku guru ini sesuai dengan kode etik yang ada? Nah, memang ini ada hubungan dengan moralitas. Moralitas di sini adalah kehidupan manusia yang sesuai dengan dirinya sebagai manusia. Misalnya, Yohanes Lukas, ada nama di sini Yohanes Lukas? Ada? Ada ya? Ada Maryam di sini? Atau Yohanes Lukas saja lah, dia tukang. Dia disuruh belanja di material. Dia orang kerjanya bagus, kerjanya rapi. Tapi apa yang buruk dalam perilakunya? Ternyata dia suka menambah harga material. Dikasih bukti pembayaran, dia suka nambah di sini. Jadi dia tidak jujur. Hasil kerjanya bagus, tetapi kualitas moralnya tidak bagus. Itulah yang kemudian kita sebut dengan moralitas. Artinya mutu kehidupan sebagai manusia. Kalau etika itu berhubungan dengan norma, kalau moralitas berhubungan dengan perilaku yang bersesuaian. Baik. Lalu, kalau demikian, maka sekarang kita masuk di dalam apa yang tadi saya sebutkan, penggunaan teknologi digital dan internet. Kita mulai dari pertama, KTP elektronik. Bisa orang lebih menipu menggunakan KTP elektronik? Bisa. Ada yang membuat KTP elektronik? Waktu dipakai di tempat-tempat tertentu, bisa. KTP saya kemarin saya pakai di Bank BNI, tidak mampu untuk dibaca data yang ada di KTP saya. Lalu mereka bilang, Pak, nanti diurus lagi. Padahal saya urus secara resmi. Tapi mungkin belum ada barcode yang bisa dipakai untuk dibaca. Saya juga tidak mengerti sebenarnya. Lalu ada apa? Ibu. Ada di sini mahasiswa juga berhubungan dengan ibu. Mengambil karya orang lain, memanfaatkan karya orang lain, menghargai karya mereka. Kalau tidak menghargai karya mereka, maka kita ini penipu, kita ini pencuri. Misalnya kita download e-book, lalu kita tidak mencantumkan sumbernya. Tapi juga ada yang mengambil karya orang lain kemudian menerbitkan. Nah, itu juga tidak baik. Ya, ada banyak daftar yang bisa kita perhatikan di sini. Tetapi di sini saya hanya menyinggung beberapa. Mudah-mudahan semua kita yang ada di sini ada dalam kotak yang hijau. Artinya memanfaatkan teknologi digital secara positif, bukan secara negatif. Itu yang ada di kotak merah ini. Menipu, mencuri, mengambil karya orang lain kemudian menganggap itu karyanya sendiri, memanfaatkan Facebook untuk menipu orang lain, dan hal-hal yang lain yang sifatnya merugikan orang lain. Sekarang saya ingin analisis apa yang saya sampaikan. Kita baca dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Cepat saja dibaca. Intinya manusia gambar Allah. Kalau dibaca secara bisa dibaca. Kejadian 1 ayat 26. Ya, kita baca bersama.
1, 2 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Saya sengaja memilih bagian ini supaya kita mengerti bahwa perkembangan teknologi itu tidak bertentangan dengan sabda. Karena apa? Manusia menggunakan pikiran. Pikiran ini pemberian Tuhan Allah. Sehingga ketika siapapun, entah dia percaya tidak percaya, menggunakan pikirannya untuk memikirkan sesuatu secara mendalam, dia akan menemukan hal-hal yang bagus, yang nanti berguna bagi seluruh dunia, walaupun gereja tidak mendoakannya. Tetapi hasil pikiran mereka itu berguna. Maka teknologi 1, 2 dan seterusnya sampai dengan teknologi digital sekarang itu tidak bertentangan. Karena apa? Itu hasil pemikiran manusia, dan manusia adalah peta dan gambar Allah. Di sini saya melihat pikiran sebagai hasil pemberian Tuhan Allah yang dipakai secara baik. Yang salahnya apa? Salahnya ketika digunakan secara negatif. Ya, jadi poin saya adalah teknologi digital bahkan teknologi sebelumnya itu tidak bertentangan dengan sabda Tuhan. Yang salah adalah ketika manusia menggunakan teknologi ini. Ada 2 pilihan. Ada kecenderungan yang baik dan ada kecenderungan yang jahat. Manusia yang tidak dikontrol oleh Roh Kudus, dia akan selalu pada kecenderungan yang jahat, menipu orang lain, merugikan orang lain dan lain sebagainya. Tetapi ingat, semua manusia adalah gambar dan peta Allah. Oleh karena itu, siapapun yang berpikir, dia akan menemukan hal-hal yang baik. Ya. Tetapi tidak dalam arti bahwa yang baik dalam pikiran mereka itu menyelamatkan mereka. Tidak. Ada istilah yang saya mau pakai, tetapi takut nanti dianggap itu dengan salah. Ada istilah Roh Kudus bekerja dalam wilayah pernyataan umum dan Roh Kudus bekerja dalam wilayah pernyataan khusus. Ya, jadi poin pertama adalah teknologi yang dihasilkan oleh manusia dalam hasil berpikir tidak bertentangan. Bertentangannya ketika teknologi itu dipakai untuk apa? Poin yang kedua, Mazmur 119 ayat 9. Ketika kita menggunakan teknologi, ingat kalian tidak bisa berdosa di sana. Misalnya sendiri-sendiri menonton, YouTube yang mungkin tidak sesuai dan lain sebagainya, tetapi kita diserahkan. Mari dalam teknologi yang begitu canggih yang kadang membuat kita meleset dari kehendak Tuhan, kita menjaga diri kita sesuai dengan firman-Nya. Dan dalam era teknologi ini, mari kita menjaga diri kita sesuai dengan firman-Nya. Mulai dari kejadian sampai kita, sehingga kita terpelihara kelakuan kita secara baik dalam era teknologi yang semakin canggih. Kesimpulan, era digital bukanlah era kesucian dan juga bukanlah era Sodom dan Gomora. Dia sifatnya netral. Jadi jangan mencap teknologi itu sesuatu yang jahat. Dia sifatnya netral. Bergantung bagaimana manusia menggunakannya. Apakah digunakan untuk hal-hal yang baik atau digunakan untuk hal-hal yang jahat. Sehingga mari sesuai dengan firman yang tadi saya kutip, kita menghargai proses berpikir, tetapi juga kita mesti mempertahankan kelakuan kita di era teknologi yang begitu canggih, menjaga diri kita sesuai firman-Nya supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya kira seminar saya cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Atau langsung berbicara. Ya. Nanti kalau ada tanya jawab. Shalom. Shalom. Semangat ya. Semangat. Saya orang Batak saya. Jadi ketika orang Batak itu beda dengan orang Jawa. Orang Jawa tadi lemah gemula ya. Kalau orang Batak itu kalau diinjak sepatunya begini oleh orang lain, dia langsung teriak. Kalau orang Jawa biasanya
diinjak gitu ya. Kalau orang Batak, hei matam, kan gitu ya. Benar nggak? Sejati. Karena semua tenang saya, ya. Jadi sebenarnya topik ini sangat menarik. Jadi saya hanya menambah-nambah lah ya. Sebenarnya udah dalam dan disampaikan oleh Pak Yonas. Pak Dr. Yonas ya. Jadi di sini siapa yang tidak punya HP? Yang remaja pemuda semua punya HP nggak? Ada yang nggak punya? Coba angkat tangan nggak ada yang punya, biar saya kasih nanti nomor saya. Maksudnya saya kasih nomornya bukan HP-nya. Ada yang nggak punya HP? Coba angkat tangan. Pemuda remaja. Oh semua tidak punya HP? Yang punya HP? Angkat tangan. Rata-rata punya HP ya. Kalaupun tidak di bawah sekarang, tapi rata-rata zaman Gen Z ini sama generasi Alpha sebenarnya sekarang ya. Generasi Alpha itu tahun 2010 lahirnya sampai 2024. Sebelumnya Gen Z ya, generasi Z. Jadi semuanya ini orang-orang ini melek teknologi, canggih teknologi. Anak saya canggih sekali. Masih SD dia sudah boleh kotak-katik HP. Saya sendiri sulit sekali. Kalau kerusakan biasanya saya kasih anak saya. Ini perbaiki dulu, kan gitu ya. Canggih sekali. Kalau Anda tidak hati-hati menggunakan ini berbahaya. Kalau menyampaikan hoax lewat HP bisa ditangkap juga, ya kan? Kalau Anda menyampaikan link-link yang menyesatkan bisa juga ketangkap. Makanya hati-hati. Jarimu pakai dengan baik untuk menggunakan teknologi digital sekarang. Apalagi di sini ada anak-anak muda, kayaknya ada SMP. AI, artificial intelligence, tahu ya? Sekarang itu canggih sekali. Pak Jokowi bisa bicara kayak gini, tapi ditambah-tambahin orang. Contohnya gini kemarin, saya sampai terjerat juga saya. Dia bilang begini, orang komentari begini, kok Prabowo yang sudah dipecat dinaikkan pangkatnya gitu ya? Karena banyak yang menteror Pak Jokowi, baru dia kayak kompres lah ya, konferensi pers. Dia bilang begini, saudara-saudara masyarakat yang saya cintai, Pak Prabowo memang saya naikkan pangkatnya, tapi biarlah masyarakat saya naikkan juga pangkatnya jadi bintang 7. Jangan tahu ya. Bintang 7 itu maksudnya obat kuliah sakit kepala. Biarlah orang-orang yang masyarakat itu pusing tapi yang lain tidak pusing gitu ya. Itu sebenarnya banyak hoax, makanya hati-hati ya. Jadi menggunakan ini. Jadi kalau Pak Yonas tadi sudah menjelaskan banyak hal ya. Lanjut Pak, Ibu, sorry. Ya. Jadi seperti yang dibilang Pak Yonas tadi, jadi kita ini adalah imago Dei, diciptakan segambar dan serupa. Sebenarnya secara etika, apa yang ada dari sifat-sifat Allah itu sebenarnya segambar dan serupa itu. Apa yang ada pada Allah itu kejujuran, kebaikan, kemurahan bisa kita terapkan, termasuk kecerdasannya bisa kita terapkan. Ada yang tidak bisa kita ambil dari Tuhan. Misalnya Maha Tahu. Orang-orang tidak ada yang Maha Tahu, cuma Tuhan yang Maha Tahu, ya kan? Dia tidak terbatas waktu dan tempat. Manusia terbatas. Saya tidak mungkin ada di kamar mandi sana atau di sebelah sana, tidak ada, masih di sini ya. Karena terbatas. Itulah yang membedakan segambar dan serupa. Jadi etika ini sebenarnya baik sekali kita terapkan zaman sekarang ini, karena sudah banyak disusahkan oleh orang-orang. Apalagi kita lihat sekarang ini pimpinan kita ya, di atas sana sebentar ke sini, sebentar ke sini, sebentar menakut-nakutin, sebentar begini-begini. Etikanya kadang-kadang tidak dipakai. Begitu ya. Nah, sekarang sebagai anak-anak Tuhan, tantangan bagi gereja bagaimana anak-anak muda ini sekarang, ya kita yang menjadi anak Tuhan, yang menjadi
tonggak pertumbuhan gereja. Di dalam gereja masa ini kita harus punya etika dan moral yang tinggi. Ya, jadi dengan teknologi ini memang bisa ada dampak positif negatifnya. Ya, bisa. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak dampak positifnya banyak, negatifnya juga banyak. Tapi sebagai seorang Kristen yang benar, seharusnya kita bisa menjalankan teknologi ini untuk berdampak positif. Contohnya bagaimana? Kira-kira remaja pemuda bagaimana cara memanfaatkan teknologi digital ini dengan baik? Kira-kira bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Lewat ini Anda bisa memanfaatkan Instagram atau Instagram itu untuk membuat seperti cerita-cerita Alkitab. Bisa lewat Reel, bisa lewat TikTok, bisa lewat Facebook, bisa lewat YouTube, iya kan? Dan itu laku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dipergunakan secara positif. Misalnya saya bersaksi untuk keponakan saya. Keponakan saya baru lulus dari UNES Semarang, Universitas Negeri Semarang. Tapi karena dia canggih, dia terdidik, dia benar-benar mengikuti ibadah dengan baik, dia mengikuti Tuhan dengan baik, dia memanfaatkan sebenarnya tidak sesuai dengan jurusan dia. Dia memanfaatkan teknologi itu untuk mendapatkan uang. Dia membuat renungan harian, dia mengkompilasi lagu-lagu rohani itu, dibikin banyak, dibikin ke Play Store baru dijual. Orang banyak mensubscribe, orang banyak mengambil, mendengar apa segala macam, ternyata dia dapat uang. Nah, Anda juga harus memanfaatkan itu. Jadi jangan Anda menggunakan ini salah. Karena kalau Anda salah, karena di sini sebentar-sebentar kalau Anda buka Facebook, sebentar-sebentar keluar video-video yang 17 tahun ke atas, ya kan? Video-video kejahatan banyak di sini. Kalau Anda sebagai anak muda, sebagai remaja yang rentan terhadap kejahatan, yang secara psikologis Anda gampang digoncangkan, Anda harus bisa benar-benar memanfaatkan ini ketika Anda berlandaskan firman Tuhan. Ya, jadi seperti itu, saudara-saudara. Ya, jadi teknologi kita ini begitu canggih ya. Jadi lanjut dulu. Terus. Ya, terus ya. Jadi ada positif negatifnya, Anda bisa lihat di situ. Saya tidak akan bacakan lagi. Sebenarnya ada di sini bentuk Word-nya, nanti saya kirimkan ke operator nanti bagikan ke semua ya lewat WA group. Ada sebenarnya di sini, tadi tidak saya bagikan, cuma PowerPoint-nya saya bagikan ya. Ada di sini. Jadi saya kasih di sini, ada nanti saya bagikan. Di situ ada semua sebenarnya secara terstruktur. Jadi Anda bisa nanti pelajari lebih dalam ya, supaya Anda lebih bijak menghadapi teknologi canggih ini. Karena teknologi ini sangat luar biasa ya. Sekarang di Jakarta sana ada namanya SGBD itu kayak segitiga emas, ya kan? Tempat orang berbisnis. Couplingnya itu di ruangan yang tidak ada ruangan, maksud saya couplingnya. Jadi orang bisa berbisnis tapi di titik itu. Itulah kecanggihan teknologi sekarang. Jadi saya mau berbisnis lewat online, tapi titiknya di situ. Tidak ada tempat ruangannya seperti itu. Itulah karena kecanggihan teknologi sekarang. Termasuk AI tadi itu ya. AI itu Anda bisa bikin kayak robot, itu juga bisa laku, dijual ke YouTube bisa laku. Tapi pergunakanlah ini dengan hal-hal yang positif. Sebagai anak Tuhan, remaja pemuda Kristen, pergunakanlah itu. Mungkin buat cerita-cerita singkat, drama singkat, bagaimana orang
yang jahat, yang nakal, yang durhaka bisa menjadi pengikut Tuhan. Misalnya durasinya hanya 3 menit. Bikin lagu-lagu rohani, baru sharekan di internet, sharekan di YouTube dan lain sebagainya. Anda dapat duit. Buktinya, ponakan saya, dia bisa beli iPhone untuk mama papanya, bisa beli Vespa karena dia penyuka Vespa, bisa beli Vespa sampai 35 juta, Vespa lama itu ya. Dibawanya dari Jakarta, saya beli di Jakarta, dibawanya dari Jakarta dikirim ke Pekalongan karena di Pekalongan rumahnya. Jadi anak muda harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, karena tantangan ke depan semakin rumit, semakin canggih. Dengan teknologi robot, teknologi digital ini, banyak orang nanti kehilangan pekerjaan. Ada 90.000 pekerjaan hilang, tapi tambah juga 8 lebihnya pekerjaan hilang. Contohnya di Jepang itu sudah dibuktikan, ya kan? Kalau di restoran perahu sajinya yang mengantarkan makanan ke meja tamu yang mau makan tidak orang lagi, tapi robot yang datang. Itu diletakkan ke mejanya, ya kan? Itu canggih sekali. Jadi hati-hati menggunakan teknologi. Ada dampak negatifnya, tapi dampak positifnya juga ada. Sebagai pemuda Kristen, manfaatkanlah secara positif. Jangan Anda sesama perempuan menggosip dia. Jangan banyak menggosip lewat HP-nya, tapi manfaatkan itu sedemikian rupa untuk kebaikan kita bersama. Saya kira cukup. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Maulana dan terima kasih Pak Yones yang sudah menyampaikan materi yang boleh mendengarnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk pembicara kita hari ini. Mungkin bisa jadi ada yang merasa di sini kayaknya masih asik gitu ya kan? Kayaknya saya masih kalau main HP cuma main game doang, yang lain belum terekspor. Oke adik-adik, teman-teman sekalian, ini ada yang mau bertanya terkait materi yang sudah disampaikan atau sudah pas? Antara pas atau aduh, mau tanya apa ya? Ada yang mau bertanya? Dari lubuk hati yang paling dalam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Tanya bebas. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanya? Bersedia ditanya gitu kan? Kalau tidak bertanya berarti anak-anak yang ditanya nih. Ujian berarti. Ada? Mengerti semua? Amin? Amin kok aman? Oke. Kalau tidak ada, harapan kami semua adik-adik teman-teman di sini boleh memahami dan mengerti. Inti daripada semuanya yang sudah kita dengarkan adalah kita sebagai anak Tuhan, apa yang menjadi tindakan kita, apa yang menjadi respon kita mengenai teknologi yang semakin berkembang. Jadi mari kita memanfaatkan setiap informasi, setiap teknologi yang kita lihat, yang kita terima. Kita sebagai anak Tuhan harus berhikmat, harus bijak, ya. Bisa jadi kita menjadi pelaku ataupun bisa jadi kita menjadi korban. Ya, untuk menghindari kita sebagai korban bisa kayak banyak penipuan, dan saya itu sering ya, maksudnya dalam teknologi dilihat ini baik atau tidak, ini cocok atau tidak. Jangan sampai kita larut terbawa arus dengan teknologi sehingga hidup kita tidak terkontrol. Baik, itu saja yang sudah dipaparkan oleh para pembicara. Setelah ini kita berdoa. Boleh Pastor berdoa untuk kita.
di surga, terima kasih kesempatan ini kami bersama-sama mendengarkan penjelasan tentang teknologi. Kami mohon Tuhan menguasai hati pikiran kami, memberikan kepekaan rohani kami untuk bisa membedakan teknologi yang baik dan tidak. Kami yakin anak-anak muda di tempat ini Tuhan dibungkus dengan kuasa darahnya yang kudus, diberikan hikmat marifat dari Tuhan sehingga bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kedua hambamu yang sudah memaparkan materi ini, biarlah semuanya itu boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Diserahkan kembali kepada PL atau pemuda. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Ya, shalom juga Pak Guru. Selamat datang di GKI Gubernur. Ya, pada malam hari ini diberkati teman-teman. Oleh pengetahuan tentang digital ya. Diberkati amin. Amin. Ya, pada era ini memang digital itu sangat luar biasa sekali. Perkembangannya itu sangat besar sekali. Tadi dari Bapak Yonas sudah menjelaskan tentang etik sama moralitas di era digital ini teman-teman. Kemudian disambung lagi dengan Bapak Marjahan tadi menjelaskan juga bahwasannya tantangan pemuda gitu ya, tantangan kita bersama itu di era digital itu sangat luar biasa sekali juga teman-teman. Ya, kita sebagai pemuda harus ya namanya menyikapi ya teman-teman, harus memfilter dan menggunakan setiap era digital ini dengan bijaksana pastinya. Seperti itu ya. Ya, sekali lagi terima kasih dari STTK SM ya, Bu ya, selamat datang sekali lagi. Ya, kami diberkati sekali oleh bapak-bapak dan ibu di pada malam hari ini karena sudah menjelaskan tentang seminar digital pada malam hari ini. Ya, kita akan menyiapkan setiap persembahan kita, teman-teman. Ya, kita akan pilih satu pujian. Pemain musik untuk maju ke depan. Begitu besar kasih Allah. Kita akan menyiapkan persembahan kita dengan penuh sukacita teman-teman. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya. Baik, saya akan menyampaikan setiap pengumuman teman-teman ya pada malam hari ini. Ya, untuk besok Sabtu kita masih bertemu di tempat ini ya teman-teman ya. Ya, kemudian jangan lupa juga untuk besok ibadah pagi jam 7:30 pagi, kemudian sore jam
6 sore juga akan dilayani oleh tim dari SDKS ya. Mungkin kalau teman-teman mungkin mau tanya ya, mau tanya atau mau apa, nanti bisa ya kalau Bisa. maksudnya kalau masih ada nih yang penasaran tentang tadi kayak ini apa sih, kayak kurang tahu atau gimana gitu ya, nanti bisa ya, nanti bisa. Terus kemudian tadi materinya juga sudah disiapkan ya supaya Perubahan saya secara lengkap bisa pindah. Oh iya. Ya baik, ada tambahan lagi teman-teman kita sebelum menutup? Ya tidak ada ya. Ya kalau tidak ada kita akan mengakhiri setiap pada malam hari ini ya, nanti dengan hormat Bapak Dr. Yonas yang menutup baik berkenalan. Saudara-saudara, mari kita doa. Silakan berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah ini. Sementara kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, doa kami dan harapan kami adalah Tuhan sendiri mengulurkan tangan-Mu dan memberi kepada kami kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan kekal dalam Roh Kudus. Kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai selama